Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari Dinas Pertanian Solo, juga para hadirin yang merupakan komunitas pecinta lingkungan, saya bilang gitu nih. Artinya ikut mendukung pro iklim, pro pergantian iklim. Alhamdulillah saya dijawil Ibu Septina dari komunitas Joli Jolan untuk ikut berpartisipasi pada hari ini. Sebelumnya sudah ada pertemuan kita di sini juga dengan komunitas Joli Jolan dengan Dinas Pertanian. Kami mengusulkan tanaman anggur untuk penghijauan. Kebetulan pas sekali saat ini temanya urban farming. Seperti yang sudah saya tulis, kalau jenengan tadi ambil di sana temanya urban farming, kita ketahui sendiri bahwa urban farming itu adalah pertanian dari desa dipindah ke kota, ya, dengan tentunya dengan permasalahan dan cara yang berbeda. Artinya kalau di pertanian di pedesaan itu dengan kuantitas lahan yang lebar, artinya seperti itu. Kalau di kota dengan lahan yang sempit, tetapi bagaimana caranya supaya berhasil, minimal berhasil berbuah. Nah, urban farming sendiri sebenarnya dimulai dari komunitas-komunitas dulunya. Seperti di sini ada komunitas hidroponik, itu kan sebenarnya urban farming yang dalam cara menanamnya secara hidroponik. Ya, nanti untuk anggur sendiri kita menanamnya secara konvensional, tetapi menggunakan lahan, bisa langsung di lahan yang tidak perlu lahan besar. Jadi kalau kita masih ada cuman lahan sekitar 1 meter persegi atau cuman 50 cm gitu, itu bisa kita manfaatkan untuk menanam anggur. Kebetulan tanaman anggur itu adalah termasuk tanaman yang vertikal, jadi dia naik nanti ke atas. Jadi yang ditanam cuman batangnya saja, batang utama. Ketika dia naik nanti dia berkembangnya di atas. Karena anggur itu butuh sinar matahari 100%. Jadi full simat. Jadi pagi sampai sore itu dia butuh sinar matahari. Semakin banyak sinar itu semakin bagus. Dan juga berarti karena sinarnya banyak, berarti dia juga butuh minumnya, istilahnya itu juga banyak. Jadi biasanya kita kalau musim panas seperti ini bisa siram minimal 2 kali, pagi sore kita siram. Nah, tanaman anggur sendiri itu sangat mudah sebenarnya, seperti tanaman yang lain. Waktu awal sebenarnya grup APAT ini adalah grup APAT, grup anggur itu di Indonesia banyak gitu ternyata. Jadi ada grup yang nasional itu namanya Anggur Indonesia, AI, itu di Jakarta. Kita ini termasuk grup di lokal, di Surakarta. Kita ambil Surakarta, Karisidenan, jadi di Solo Raya. Jadi nanti teman-teman APAT itu tersebar di seluruh Karisidenan Solo. Jadi penjenengan nanti dari asalnya dari mana nanti bisa menghubungi kita. Seandainya mungkin sudah menanam anggur, ada permasalahan dengan anggur, kenapa ini nggak bisa berbuah, kenapa dan sebagainya, itu teman-teman bisa membantu. Nanti kita dampingi sampai berbuah, mungkin juga nanti bagaimana cara pembibitan, seperti itu. Oke, saya lanjutkan tentang urban farming. Jadi urban farming sendiri itu ada 3 hal yang bisa kita dapat dari sana. Yang pertama kita dapat hal itu dari ekologi. Secara ekologi, urban farming membantu untuk menghijaukan lingkungan, minimal menghasilkan oksigen, kemudian menyerap karbon dioksida, juga nanti seperti di sini nih hawanya sejuk seperti itu di ekologi seperti itu. Kemudian dari ekonomi mungkin kalau hobis gelangan ya Bu. Oke. Jadi saya lanjutkan, kalau di bidang ekonomi itu sementara saya lihat seperti kalau hidroponik mungkin kalau dilihat dari segi ekonomi kurang apa ya, kurang bagus atau bagaimana, saya kurang tahu karena saya tidak mendalami hidroponik. Tapi kalau saya lihat memang biaya untuk hidroponik itu lebih mahal karena untuk persiapan dan sebagainya. Tapi kalau untuk diseriusi, artinya memang ada penggemarnya sendiri. Ya, saya lihat juga banyak komunitas di kebetulan nggak usah ya. Okay.
Cek. Kebetulan saya juga lihat di Trubus itu kan juga banyak ya, penghasilan di Surabaya itu banyak dan sebagainya. Mas nggak usah ibu ya, udah akrobat. Oke, jadi secara ekonomi seperti itu. Jadi hidroponik mungkin bisa menghasilkan karena komunitasnya juga banyak. Juga hasilnya tentunya dilihat dari harganya juga banyak. Kalau kita bicara jangan dipindah-pindah. Ya, cek. Ya. Jadi kalau mungkin ano energi apa ya iki? Kudune mbok jejeri aku. Oke. Jadi kalau bicara masalah ekonomi dengan urban farming itu sebenarnya kita kalau mau serius kita bicara masalah value. Value itu adalah tentang nilai. Jadi nilai ketika kita membeli katakanlah kangkung gitu nggih. Kangkung kalau di warung mungkin kita 2.000 udah dapat banyak. Udah banyak karena itu konvensional mereka. Tapi kalau hidroponik itu kita yang dibeli kan iki kangkungnya urip sak pote. Jadi harganya berapa? 20.000. 10 kali lipat dari kangkungnya. Jadi ini faktor ekonomi yang kita dapat dari sistem urban. Termasuk bibit anggur. Anggur itu kalau kita tanam di halaman kita kemudian kita berbuah, itu kalau kita jual dengan dijual buahnya saja hasilnya nggak banyak, sedikit. Itu jelas kita kalah dengan di desa yang dengan kebunnya yang luas dia jual, tapi dia jual hanya jual buahnya dan per kilo. Katakanlah per kilo 60 sampai 100 ribu. Mereka bisa 100 kilo, di perkotaan paling pol 10 kilo. Tetapi kalau kita jual sistem urban, itu kita jual secara tambulan pot, kita tanam di tanam pot misalnya 40 cm, kemudian pohon itu kita hidupkan sampai 1 tahun dia berbuah, itu harganya bisa berlipat-lipat kali. Jadi kalau penghasilannya apa nilai? Bukan, nilainya, saya bilang value nggih tadi, nilai jualnya. Artinya berbuah satu saja, satu dompol dan itu berbuah sesuai dengan judulnya anggur ini. Karena varian anggur banyak sekali. Nanti kita bicara di sana. Kita masih bahas di ekonomi. Jadi itu dengan satu dompol anggur di dalam pot, itu kita bisa jual minimal 2 juta satu pot. Sekalian pohonnya. Ya, sekalian pohonnya. Makanya kan kita bicara masalah value. Pohonnya kan ke high class itu. Ya. Di masyarakat biasa. Nah, itu nanti bisa berkembang lagi, Bu. Kita bisa jual bibit dari sana. Kan kalau dari bibit itu ada lokal, ada impor. Bibit lokal itu harganya sekitar 25.000 rata-rata. Kalau impor itu paling murah 125.000. Itu nanti bagaimana caranya nanti bisa jenengan tanya-tanya teman-teman. Jadi kita bawa tim tadi ada 6 orang di sini dan semua sudah punya sendiri-sendiri, semua sudah bibit, sudah berbuah. Jadi nanti monggo silahkan. Ini sangat menarik. Kenapa saya tertarik ketika diajak Bu Septina? Karena memang saya berpikir kebetulan rumah saya di Manahan, Solo nggih. Cuman tinggalnya di Palur, saya aslinya Manahan. Cuman lihat di Solo itu penghijauannya kurang sekali, apalagi kalau kita lihat pelebaran jalan itu tanaman besar dibabati semua sehingga panas sekali seperti itu. Saya share di FB, Facebook, kemudian Bu Septina ngerespon, loh Om itu bisa bantu RTH ruang terbuka hijau di Solo, bisa karena itu vertikal. Dan nanti kita bareng-bareng kita bikin ramu gimana caranya. Kebetulan juga ada Dinas Pertanian di sini yang berkompeten di sana. Nanti kita ajukan ke Pemkot. Ini yang di Solo nggih, saya bilang di Solo. Nanti siapa tahu nanti bisa ini anggur di Solo itu bisa jadi ikon baru. Karena impian saya ketika kita masuk Solo mulai dari Kleco itu sudah ada tanaman anggur, nanti terus Slamet Riyadi sampai Juruk sana kan bagus sekali. Ya itu impian saya ya. Piye Bu Yuni, cocok? Ya, seperti itu gitu. Nah, sama juga dengan di kota-kota yang lain. Nanti kali dari Solo, nanti kita sampai Juruk. Dari Juruk dilanjutkan dari Karanganyar itu Palur sampai Tawangmangu itu pinggir jalan anggur semua. Nanti ngalor Sragen anggur semua gitu ya. Kan asik ya. Jadinya Solo Raya itu bisa jadi termasuk pusat anggur. Jadi ibu-ibu bapak-bapak sekalian, bahwa anggur itu di dunia saya bilang di dunia karena paling banyak memang di Eropa. Itu ada sekarang itu kurang lebih sekitar 700 varian anggur. Dan itu semuanya manis kalau yang dari impor nggih.
Yang sudah masuk ke Indonesia itu ada sekitar 300-an nggih, Om, kira-kira ada 300-an. Yang ada di APAT itu sekitar 50 lebih lah varian anggur impor. Kita ada banyak, mulai harga 125 bibitnya niki sampai harga yang jutaan itu ada. Kalau yang harga tinggi itu kita sebutnya varian ningrat karena memang harganya mahal. Oke. Kalau di toko-toko penjenengan mirsani ada anggur jenis Moondrop. Itu termasuk varian ningrat. Di kita sudah ada. Ini baru proses membuahkan. Nanti kalau ada kita share nih buahnya. Terus masih banyak lagi yang di toko tidak ada. Jadi cita-cita kita, komunitas anggur, atau kita sering menyebut kita sendiri itu pengangguran, dalam tanda kutip. Hobiis anggur itu sebutnya pengangguran. Itu kita cita-citanya swasembada anggur di Indonesia ini. Jadi banyak, udah yang mengembangkan banyak. Kalau jenis anggur yang asli Indonesia sendiri juga ada sebenarnya, cuman memang kita belum berkembang karena pusat penelitiannya ada di Purbolinggo nggih. Pak, itu di Bali Jestro namanya, itu khusus anggur. Yang terkenal itu Maru Seedless, itu satu-satunya anggur ciptaan Indonesia yang non biji. Itu sudah lumayan manis. Di kita juga ada, yang banyak di Wonogiri. Jadi teman-teman di Wonogiri itu sudah mengembangkan. Jadi di per kecamatan itu, di kampung-kampung itu sudah menanam masing-masing kecamatan 1000 bibit anggur. Lah monggo di wilayah yang lain kalau ada diusulkan. Insya Allah nanti Karanganyar di Desa Ngringo itu akhir Oktober nanti kita ada kegiatan di sana. Kita mau menanam anggur di bantaran Bengawan Solo nanti. Di sana nanti mau kita ajukan jadi semacam kampung anggur. Jadi sudah persiapan. Ternyata di sana memang basicnya senang bertani. Jadi ada yang buat pupuk, ada yang buat media, ada yang mau, dan itu banyak. Ini baru persiapan. Insya Allah kemarin kita sudah pertemuan di sana, didukung anggota dewan, didukung muspida setempat. Insya Allah nanti Oktober nanti kita share. Palur, Bu. Jadi nyebrang Bengawan itu nanti di pinggir. Jadi kalau dari Palur nyebrang sungai itu langsung ke kanan, ke kiri. Ngaler itu kampungnya daerah situ nanti. Nanti ada pertama kita nanam 35 pohon nanti di sana. Nanti berkembangnya karena pohon anggur itu mudah sebenarnya. Jadi itu nanti makanya kan saya tertarik sekali, ini potensial sekali. Karena beberapa memang anggur sudah banyak yang nanam, tapi permasalahannya anggurku subur ning rawuh-wah. Wah, akhirnya bosen tak babati. Nah, seperti itu. Itu memang ada penanganan sendiri. Jadi ada treatmentnya sebenarnya anggur itu. Apa ada semprot juga itu? Ada. Nanti kita bawa semua di sana. Nah, untuk membuktikan bahwa kita menanam di Solo Raya itu kita bisa berbuah dan ada hasilnya, saya bawa contoh buahnya. Nyun sewu, Mas Angga ambil buahnya. Itu kebetulan yang saat ini yang sedang panen itu di daerah Waduk Cengklik, Utara Waduk, itu dekat bandara. Di situ pas berbuah. Kemarin kita minta untuk contoh, untuk apa namanya ya, untuk testimoni kita juga bahwa kita itu sudah berbuah. Ini buahnya seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian kemarin teman kita yang di Sragen itu seorang guru, putri nih, ibu-ibu, seorang guru. Kemudian ingkang kakung itu dia jualan di pasar sayur, jual sayur. Lah itu nanam anggur varian Jupiter. Itu ditanam, kemudian dia subur, dan hasilnya itu satu pohon usia 2 tahun. Kemarin sempat viral karena satu pohon itu bisa keluar 580 dompol. Jadi teman-teman pengangguran di wilayah Jawa Tengah itu banyak yang datang, cuman mau selfie. Kebetulan di sana belum matang, jadi nggak bisa ngerasain. Terus selfie, terus banyak yang datang ke sana. Itu buahnya kecil-kecil tapi rasanya enak. Rasanya itu kayak permen. Jadi saya datang ke sana mau foto, dan kebetulan bibitnya sudah ada di teman-teman sini. Nah, ini adalah salah satu varian anggur yang sudah kita buahkan. Ini jenis ninel ya Om. Ini adalah ninel tapi ini spesial, belum matang sempurna, kurang lebih ini 80%. Ini adalah varian yang terkenal di Bantul. Ya, di Bantul itu buahnya ini. Jadi ternyata bisa berbuah di sini. Dan ini kemarin dikejar, bibitnya banyak sekali yang nyari. Aku pengen bibit ninel karena di Bantul itu sudah
berbuah dan buahnya banyak. Dan kalau penjenengan tahu itu yang mengelola ibu-ibu PKK. Kulitnya tebal enggak? Kalau ini kulitnya tidak begitu tebal dan rasanya manis. Coba cicipi. Monggo cicipi. Sampelnya satu aja ya. Tapi belum matang sempurna ya Bu. Enggak lucu sama sekali. Monggo. Pengen. Napa diubengke niki? Satu-satu. Mas, nyun tulung dari APAT perwakilan Om Gara. Om Gara. Nyun tulung Om Gara. Niki diputer para hadirin biar ngerasake satu-satu. Diputer lah. Nggih, kan sesuk. Nggih, itu seperti itu. Jadi sambil berjalan nggih. Tadi masih di ekonomi. Sekilo berapa kalau ngomong ekonomi? Itu 100.000. Petik sendiri. Ini ditinggal. Ya. Jadi satu itu 1.000 berarti. Oke. 420. Iya. Ya, jadi artinya anggur ini sangat ekonomis. Nyun sewu, saya tidak membandingkan atau tidak apa itu merendahkan tanaman yang lain, tetapi anggur ini kan tanamannya terus. Jadi sekali nanam panen sak terusi. Seperti saya bilang tadi yang di Sragen itu begitu dia berbuah tidak pernah berhenti sampai sekarang. Tidak mengenal musim karena anggur itu bukan tanaman musiman. Tetapi kalau hujan itu memang musuh anggur sebenarnya. Kita masih cari, alhamdulillah kita sudah dapat cara penanganannya, termasuk pupuknya. Itu pengaruhnya di pupuk. Kita bikin pupuk organik cair enzim buah. Jadi memanfaatkan limbah buah dan sayur kita bikin. Ternyata untuk anggur itu alhamdulillah cocok dan berhasil untuk mengatasi musim hujan. Oke, seperti itu. Kemudian tadi satu ekologi, ekonomi, terus edukasi. Nah di sini kita ada edukasi, kita perlu belajar banyak tentang anggur. Jadi kalau memang belum mengenal ya anggur ki angel. Kowe apa iso ngomongke anggur neng Solo? Ya, dulu sebenarnya pertama konsep kita itu memecahkan mitos apa untuk mementahkan pendapat bahwa anggur itu tidak bisa buah di Solo Raya. Alhamdulillah ternyata bisa buah. Cuman kita di APAT itu baru 1 tahun gitu Om. Itu baru menanam masing-masing. Jadi belum ada yang mengebunkan. Monggo kalau Bapak Ibu punya lahan yang nganggur gitu kosong, itu bisa nanti kerjasama sama kita. Bentuk kerjasama mungkin bibit dari kita, nanti ada pendampingan dari kita sampai berbuah, sampai panen, sampai jenengan bisa nanti baru jenengan sendiri kita bebaskan mau gimana ke depannya. Yang hijau mana Om? Yang hijau kecut. Oke. Jadi saya lanjutkan matematik Bu. Jadi di edukasi tadi artinya dari tanaman anggur ini ternyata berkembang. Berkembangnya karena kita itu hobi di anggur itu jadi artinya jadi sayang ini sama pohon anggur ini. Ketika anggur ini ora subur kita kan susah. Bagaimana caranya supaya anggur ini subur? Bagaimana caranya supaya anggur ini tidak kena penyakit? Karena musuhnya anggur itu yang paling berat itu itu jamur. Jamur, kemudian serangga itu pada umumnya serangga itu kena. Alhamdulillah kita bikin sendiri produk pupuk organik cair itu bisa ngatasi itu semua. Insya Allah nanti itu kita kembangkan lagi karena kita belum lab kan. Tapi ternyata itu hasilnya dari limbah, dari sampah. Jadi nanti hubungannya dengan urban itu nanti masuk ke sana. Mungkin di pertemuan lain ya Bu. Nanti kita Pupuknya ada nyun sewu Om, tolong pupuk organiknya yang dari apa seperti apa ya? pupuk organik Itu dari punya aku alami. sama sing wadah aqua besar. Ya. Hasil karya apa? Ini hasil karya. Harus yang gede. Beli di toko belum ada ya? Di toko belum ada karena kita belum dapat izin. Karena urung izin. Iya. Izin. Ya. Itu. Ya. Itu pupuknya. Oke, jadi ini termasuk di edukasi. Jadi kita jadi duduang pertanian. Saya sendiri bukan pertanian. Saya basicnya dari seni rupa. Saya di interior. Jadi pekerjaan saya itu tukang mebel sebenarnya. Jadi tapi saya hobi di sini lah. Ini adalah salah satu produk
dari hasil fermentasi buah. Buah itu buah yang dibuang. Artinya kulit buah atau buah yang tidak terpakai itu kita fermentasi. Caranya seperti ini, simpel sekali. Caranya seperti ini. Nah, ini adalah yang masih proses, tapi sudah selesai ini prosesnya. Maksudnya gimana? Oh gitu. Jadi ini boleh. Nanti bisa dicoba nanti baunya seperti apa. Jadi ini buah-buahan ini udah jadi. Jadi prosesnya ini sebenarnya dari buah-buahan itu kita fermentasi, itu kita masukkan sini, kita campur air, kita campur molase, kita kasih starternya kebetulan kita pakai probiotik itu untuk pupuk juga untuk diminum. Jadi nanti pengembangannya juga ada immune water, kita bikin juga dari anggur. Nanti dilanjutkan ya, karena nanti waktunya lama. Nah, pupuk ini semangat kita zero waste. Tidak membuang sampah. Sampah organik kita kumpulkan, kita jadikan. Kalau yang bisa jadikan POC, kita jadikan POC. Yang tidak bisa jadikan POC, kita jadikan kompos. Nanti nasi basi juga bisa kita jadikan mol, mikroorganisme lokal nggih. Mungkin jenengan yang pertanian yang sudah paham, saya bukan pertanian. Tetapi saya praktek langsung. Iki jenenge apa ora ngerti, tapi aku nggawe iki dienggo pupuk apik. Katanya kan pertanian ini jenenge apa, baru dijelaskan. Oh ini begini. Oh ya wes, berarti aku betul begini, betul ya udah lanjutkan. Saya bilang seperti itu. Nah ini nanti cocok sekali untuk urban farming. Ini mendukung sekali. Jadi jenengan nanti manfaat limbah itu sampah jangan dibuang, sampah dikumpulkan sendiri nih. Sampah organik, anorganik pun sendiri sebenarnya bisa bermanfaat karena laku dijual. Sekarang kan banyak bank sampah tuh. Nah, seperti itu. Bisa kok. Ya. Mungkin segitu dulu dari saya. Nanti pasti saya yakin banyak pertanyaan. Jangan takut, nanti setiap penanya ada door prize. Dari apa? Anggur lagi. Kita sediakan bibit, masih ada 25 bibit itu untuk door prize. Masih ada pupuk itu ada sekitar 10 untuk door prize. Jadi yang nanya berarti 35 harus. Ya. Pakai itu berarti. Gitu nggih. Kecuali yang sudah dapat tadi, nanti yang lain insya Allah dapat. Ya. Jadi kita kemarin sudah bekerja sama dengan Solo Peduli. Iki karo aku sentimen. Ya wes. Ya. Jadi kita kemarin sudah kerjasama dengan Solo Peduli. Jadi lokasi Solo Peduli itu kita hibahkan bibit anggur, artinya juga menanam anggur. Nanti kita juga pendampingan sampai berbuah, sampai nanti pembibitan. Jadi kan slogan kita di APAT itu kan go green with grapes. Jadi kita hijaukan bumi ini pakai anggur. Kenapa saya pilih anggur? Karena ini termasuk salah satu tanaman produktif. Selain secara ekologi tadi, ekonomi juga untuk nambah nutrisi kita. Jadi anggur ini buah larang, sing legi. Nah kita menghasilkan yang manis ini. Menghasilkan yang manis, kita hadirkan di sini. Lah itu untuk nutrisi kan lumayan nih. Kalau kita beli sekilo, katakanlah paling murah 50 lah. Misalnya Red Globe. Red Globe itu salah satu jenis anggur yang genjah, tapi karena genjahnya luar biasa, sehingga di Cina sana perkebunannya luar biasa, sampai sini harganya murah. Sekilo sampai 25.000 kalau panen raya itu. Nah sebenarnya salah satu PR kita, piye nanti anggur dalam negeri ini bisa menyingkirkan anggur itu loh dari luar. Bagaimana kita bisa ketahanan pangan lah, itu termasuk ketahanan pangan nanti. Ketahanan pangan bisa untuk dari buah anggur, bisa melawan buah-buah impor. Kita bukan ngimpor buahnya, tapi kita ngimpor bibitnya. Di sini kita kembangkan, karena anggur dari sana belum tentu nanti di sini cocok. Belum tentu adaptif di sini, karena beda musim. Di sini musim hujan panas saja, di sana 4 musim. Ya alhamdulillah di sini dari yang pernah masuk di sini semua bisa hidup, sementara bisa hidup. Beberapa bisa buah dan sudah berhasil secara ekonomi, itu meningkatkan taraf ekonomi warga yang menanam anggur itu. Itu yang secara edukasi. Satu lagi, ini tidak ditulis. Saya merasakan sendiri, teman-teman pengangguran merasakan sendiri. Itu secara psikologis, ketika kita nanam anggur itu lali dino, lali wayah, lali masalah, lali utang, Bu. Kecuali nek engko ditagih ya, ditagih lagi kelingan meneh. Artinya secara psikologis ini sementara bisa buat hiburan, refreshing. Nanti satu komunitas nggonmu wis urip burung, nggonku mati. Misalnya seperti itu. Jadi
komunikasi. Dan di APAT ini alhamdulillah kita kuat, jadinya satu orang punya bibit baru, nantinya semua dapat. Jadinya bagi, asalkan sabar baik kabeh entuk. Mau ningrat mau biasa semua dapat. Seperti itu. Nggih, jadi mungkin cukup itu dulu Bu. Bibit anggur sudah ditanam di halaman latar